Halo teman-teman, Pusat Edukasi, Konservasi, dan Ekowisata Longsam. Ya, bersama teman saya, Mas Bayu dari Ken. Boleh sedikit cerita nih? Ken adalah organisasi non-profit ya yang bergerak di bidang pelindungan satwa liar dan hutan. Kepanjangannya kan Ken gitu ya, CAN, Conservation Action Network. Jadi kalau itu di bahasa Indonesia kan berarti Jaringan Aksi Konservasi. Didirikan di tahun 2019 Mas. Dan kita total bekerja berarti sudah hampir 5 tahun ya. Kalau itu dibandingkan dengan organisasi yang lain yang sudah mapan, berarti kan kami masih bayi, masih orok, masih muda ya. Kita ada kira-kira 40-50 staf yang bekerja dengan kami di beberapa proyek. Kalau di Kalimantan ya, itu ada di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Di Kalimantan Barat itu ada di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Nah, di Kalimantan Timurnya itu proyek yang paling penting, kegiatan kami yang paling penting itu di sini, di Longsam, PPS Longsam. Oke. Jadi itu kan kita ada owa, beruang. Terus kita sebelumnya juga ada raptor atau jenis elang-elangan. Apa ini namanya burung rangkok juga, dan kukang ya. Jadi lo kok campur? Ya memang tidak spesialis pada satu satwa tertentu, tapi kenyataan di lapangan memang kita harus nyelamatin sekian banyak jenis satwa. Oke. Asli dari Malang ya. Malang, Jawa Timur. Sosok Mas Bayu sendiri memulai karir ya di beberapa organisasi ya. Semuanya lingkungan hidup gitu. Dan pelindungan satwa. Di 2019 saya diberitahu bahwa ada pembangunan di sini. Di sini di PPS Longsam ya. Tapi 2019 itu saya diundang ke sini oleh the founding father kita. Pak Linus gitu ya, Paulinus Kristianto, yang waktu itu ketika saya masih kesini belum apa-apa, sebetulnya masih hutan gitu loh. Hutan kayak di depan ini ya. Persis, pokoknya gede-gede pohonnya. Dan waktu itu kira-kira ada 5-10 orang lah lagi ngelas di bawah. Belum apa-apa yang bagian sini. Belum ada apa-apa ini ya. Belum ada apa-apa, banyak nyamuk, banyak agas. Dan waktu itu pos mereka di mana mereka nginap itu nggak jauh dari air. Jadi saya masih ingat ketika air itu naik, semua barang tenggelam gitu ya. Jadi penuh dengan tantangan ya. Terus seiring berjalannya waktu, saya dengan the founding father-nya ini kan kontak-kontakan terus. Masalah organisasi itu ada dua, ya eksternal sama internal. Benar. Kami berbagi karakter yang saling melengkapi antara saya sama the founding father. Sehingga 2022 saya dipanggil untuk fokus bekerja di menangani manajemen internal. Oke. Berarti sebelum Mas Bayu bergabung dengan Ken, Mas Bayu posisi masih di organisasi lain atau bekerja di tempat? Sebelum 2022. Sebelum 2022. Sebelum saya organik dengan Ken. Berarti posisi Mas Bayu itu di beberapa organisasi. Memang terlibat di beberapa organisasi lain berarti ya. Saya selalu seperti ini, bantu sana bantu sini. Tapi waktu itu Pak Linusnya menginginkan saya untuk fokus di sini gitu. Fokus dan tetap di Ken. Di Ken fokus. Jadi sejak saat itu saya mulai mencurahkan tenaga dan pikiran saya untuk pengembangan Ken. Jadi kan saya sempat sebutkan ini organisasi masih bayi, tapi trust dari stakeholder itu tinggi sekali. Nah, ketika organisasi membesar cepat seperti itu juga membutuhkan manajemen yang top. Kami melihat manajemen itu tulang punggung organisasi. Jadi kalau tulang punggungnya itu mengalami skoliosis, bentuknya juga mereng. Nah itu kami mencoba untuk memperbaiki itu. Gitu. Bayangkan ada puluhan orang bekerja dengan kita,
tersebar di tempat-tempat yang susah kita hubungi karena rata-rata di luar sinyal. Ya. Semalam kedinginan nggak? Wih, parah. Saya bangun berkali-kali karena dingin. Luar biasa dingin ya. Apa sih Mas yang menggerakkan hati seorang Bayu yang tinggal di kota besar seperti Malang? Ya. Karena pada umumnya teman-teman kita, apalagi anak muda ya khususnya, pasti pengen kerja yang di kota besar. Ngapain pergi ke hutan belantara, nggak ada signal, nggak bisa ngubungin keluarga. Ini kenapa hati ini terbangun gitu Mas? Ya. Maksudnya membuat Ya. Mas Bayu tergerak. Saya pikir benar itu bahwa saya punya keterikatan dengan kota. Ya, Yes, itu ya. fakta. Itu fakta. Karena saya punya hobi itu MMA, Ya. terus kemudian saya juga suka mengendarai motor saya. Ya, ya. For nothing, hanya untuk senang-senang muter-muter. Ya. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan di sini, nggak ada jalan soalnya. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari kesenangan, ya, yang itu merupakan makanan jiwa. Karena lama-lama bosan nggak? Karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kita berpikir bahwa saya hidup harus benar. Ada nilai-nilai yang harus diberi makan di hati kita. Nah, saya berpikir bekerja di Ken juga sosial. Ya. Nah, ada kenyataan atau fakta di luar sana, satwa yang sudah dilindungi, yang sudah mau punah, itu masih mengalami ketidakberuntungan, tidak welfare. Kalau itu dibiarkan, lama-lama ya punah. Itu jadi kita juga berusaha membantu pemerintah ya untuk make it happen ya, menyelamatkan satwa liar. Kenapa saya memilih itu? Ya, kembali lagi. Ketika kita memberi, maka secara finansial kita kehilangan. Ya. Kita nggak usah tutup mata. Kita punya 100, kita kasih 50, kita kehilangan 50. Ya. Tetapi ada something in return. Apa? Hati kita diberi makan. Nah, itu juga fun, itu juga menyenangkan. Ego saya mengatakan bahwa saya punya keuntungan bekerja di sini. Kenapa? Saya lebih bahagia kayak gitu. Berarti kepuasan untuk jiwa sendiri karena juga dia butuh dikasih konsumsi ya. Kalau untuk visi dan misi Ken itu sendiri apa sih Mas Bayu yang membuat Mas Bayu itu tergerak dan ikut bergabung dengan Ken? Pasti founder punya sesuatu sesuatu untuk mengikat Mas Bayu di dalam Ken itu sendiri. Visinya adalah bahwa Ken melihat di masa depan, di masa mendatang, manusia itu bisa hidup secara bersama-sama ya dengan hutan. Ya. Jadi ada simbiosis yang mesra. Ya. Itu visinya Ken. Jadi dengan hutan dan satwa liar. Jadi kita bisa sama-sama hidup. Ada kesetimbangan, ada harmonis di sana. Itu visinya. Nah, misinya bagaimana? Ya, kita berusaha membantu pemerintah untuk mewujudkan visi itu gitu ya. Saya yakin pemerintah juga punya visi yang sama, rakyatnya sejahtera. Mereka tinggal di sebuah negara tropis kepulauan yang gemari Wahlo Cinawe dan jangan sampai rusak. Nah, itu kan visi kita berbagi visi yang sama. Untuk misinya, implementasinya di lapangan, ya kami membantu pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengelola PPS ini ya. Mengelola PPS ini. Dan ada beberapa hutan itu yang butuh dipatroli. Gitu. Kita membantu itu. Ketergantungan antara manusia dan alam. Kabupaten Berau khususnya di Kampung Merasa dan area Longsam, banyak teman-teman kita yang suku Dayak yang ketergantungan oleh alam. Ya. Mungkin seperti itu Mas ya. Jadi itulah visi dari Ken itu sendiri. Nah, untuk misinya tadi untuk mensejahterakan Kabupaten Berau khususnya untuk menjaga alam yang indah dan luar biasa ini ya teman-teman. Mana kalau ada salah satu spesies itu punah atau salah satu spesies itu nggak ada lagi atau misalnya hilang atau ada beberapa spesies yang membabi buta, semakin banyak, apa yang terjadi dengan kondisi alam kita? Ya, area yang udah di land clearing dibuka, dan bla bla dibuka dan lain-lain. Mengapa satwa itu harus dijaga kelestariannya dan hutan itu harus dijaga kelestariannya? Ya, sama-sama belajar ya. Tetapi kalau dari perspektif Ken itu kesetimbangan itu nomor satu, keharmonisan antara kehidupan manusia dengan alam ini.
contoh yang paling ekstrim yang kita semua tahu, apabila kita neglecting atau kita nggak peduli lagi dengan isu satwanya, gini kan, orang mikir, alah biarin aja, itu satwa itu mau punah mau enggak gitu, kita masih tetap sejahtera. Gitu. Satu binatang yang kita anggap remeh temeh, yang nggak memiliki nilai di kita kecuali madunya, kan begitu ya. Kan lebah. Benar. Kalau lebah itu hilang, kita nggak bisa hidup. Bunuh semua lebah di permukaan bumi, ya sudah, manusianya mati. Karena tidak ada proses polarisasi, tidak ada proses penyerbukan, maka binatang yang membantu itu kan habis tuh. Nah, maka tumbuhan itu juga akan mengalami masalah dengan reproduksi. Karena nggak mungkin ini serbuk sari, ini kita kawinkan pakai tangan ini. Pasti harganya mahal. Mungkin bisa di sebuah greenhouse gitu ya. Kita melakukan itu gitu. Tapi untuk memberi makan 7 miliar orang loh di dunia ini kan nggak mungkin. Dari itu saja itu kita sudah tahu betapa kita kurang berpikir detail. Jadi ada satwa-satwa itu yang memang penting ya untuk kehidupan kita. Betul-betul mensupport manusia gitu. Itu lebah. Benar. Nah, belum lagi kalau kita bicara orang utan, owak, binturong, macam-macam ya. Orang hutan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham kenapa orang hutan itu bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia itu memperjuangkan orang tua. Peduli sekali sama orang hutan. Bahkan saya pernah punya teman beberapa yang dari Jerman, mereka berkunjung, kita jalan-jalan bareng, mereka tuh sampai berlinangan air mata untuk memperjuangkan orang hutan. Kenapa orang hutan itu sangat penting di kehidupan kita sebagai manusia ya. Di kehidupan kita antara manusia dan alam ini tadi. Karena kita melihat bahwa orang hutan ini kan cuman binatang, Mas. Ya. Sebagai orang umum ya, nggak penting gitu kan. Nggak penting. Buat apa? Ntar orang hutannya datang ke kebun, cabut-cabut, malah ngerusak rugi kita gitu. Ntar datang ke sawit, mengganggu, malah jadi hama. Kan kita berpikir, ngelola orang hutan itu apa sih? Jadi duit kayak gitu ya. Pemikiran pragmatisnya begitu. Nah, sebetulnya ada 2 alasan kenapa penting ya kita mengelola orang hutan. Alasan klasik yang sudah diutarakan berulang-ulang bahwa mereka punya fungsi untuk menyebarkan biji-bijian ya. Dia membantu. Selain orang hutan kan juga ada owa dan lain-lain, bahkan mungkin babi hutan gitu ya, luwak gitu, yang menyebarkan biji-bijian. Tetapi mereka sesuai dengan nature mereka atau sifat alami mereka memang begitu. Mereka membuat hutan ini menjadi re-healing. Jadi kalau hutannya itu dibuka ya, sudah kadung dibuka, sudah habis, kompornya udah habis. Coba tuh dihitung secara matematika. Kita itu mau melakukan penghijauan, reboisasi, penanaman ulang, itu biayanya berapa ratus juta. Benar. Nah, itu menjadi tidak perlu dilakukan kalau kita membiarkan satwa-satwa itu hidup di alam. Nah, mereka menjalankan fungsinya. Itu alasan pertama. Kenapa kita harus pelihara itu? Kenapa kita harus peduli dengan orang hutan? Alasan kedua itu non teknis. Jadi ini berkaitan dengan etika. Kita hidup itu harus punya prinsip, Mas. Kita harus punya etika. Orang hutan ketika menjadi perhatian dunia kayak gitu, terus kemudian punah di Indonesia, kita itu dicap sebagai bangsa yang barbar. Jagain orang hutan aja nggak bisa. Gimana? Masa yang jaga harus orang Jerman, harus orang Amerika. Orang Indonesia sendiri gimana? 275 juta. Orang hutan sampai punah. Ini kita harus jangan sampai gitu. Ini pesan yang sangat mendalam ya buat teman-teman khusus, bukan cuma di Kampung Merasa, Kabupaten Berau, bahkan seluruh Indonesia. Karena kita punya flora dan fauna yang luar biasa, Mas Bayu ya. Jangan sampai itu punah ya. Kita membahas masalah biji-bijian. Jadi biji-bijian apa aja sih, Mas Bayu, untuk orang hutan itu sendiri? Banyak. Misalkan buah-buah hutan gitu ya. Salah satunya yang tidak disenangi ya oleh orang hutan, tapi di musim paceklik. Paceklik itu apa ya? Musim yang susah buah gitu itu. Saya melihat mereka menggerogoti buah arah, menggerogoti buang. Jadi
area area tempat di mana dia buang sampah itu menjadi lebih lebar gitu ya, menjadi lebih banyak. Jadi itu mereka bawa terus dimakan, bergelayutan, buang seperti itu. Nah ini bisa berlaku untuk buah-buah yang lain gitu ya, yang apa mereka termasuk perilaku merusaknya itu ya. Kadang-kadang dengan buah banana itu apa namanya, pisang, hutan itu kan dikoyak gitu ya. Nah proses pengkoyaannya ini sendiri, satu jadi kompos, yang dua memberikan ruang untuk anaknya bertumbuh. Regenerasi ya. Kayaknya ngoyak, kayaknya rusak. Tetapi itu bagian dari proses rehealing. Rehealing itu tadi ya. Kan orang hutan ini disebut umbrella species ya. Nah, yang disebut umbrella species itu berat gitu. Umbrella species atau flagship species ya. Itu adalah sebuah terminologi yang menggampangkan sebuah kampanye untuk menyelamatkan hutan gitu ya. Kan harus ada pintu masuknya. Secara ide itu ketika kita berkomunikasi supaya ide itu mudah dicerna oleh orang yang mendengarkan, maka kita nggak bisa terlalu bias. Apa sih hutan hujan itu gitu? Kenapa itu harus penting? Waduh, kita ngomong yang enggak nanti. Yang kita bicarakan, oh karena di situ ada tumbuhan langka, anggrek hutan dan lain-lain. Kalau ini harus disampaikan dalam waktu 1 jam, nggak cukup. Nah, jadi kita punya orang hutan gitu ya. Bentuknya kayak gini, mirip manusia, punya ekspresi, punya bahasa, dan lucu ketika masih kecil dan lain-lain. Itu sudah cukup membuat stakeholder kita itu, wah ini urgent, ini kita harus selamatkan. Nah tanpa umbrella spesies kayak gini nih, kita kesulitan untuk melakukan kampanye. Kampanye itu kan sebuah kegiatan sistematis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membuat perubahan. Nah itu harus dilakukan secara cermat, cerdik gitu ya, sehingga yang kita sampaikan itu menjadi optimal ya. Tujuannya itu tercapai, bahwa apa, orang lain peduli gitu. Ini gini kan, nggak banyak orang yang peduli dengan kata, walaupun itu jumlahnya lebih sedikit dan itu terancam punah gitu, tapi kita mau nyampaikan kata ini, wah susah. Tapi kalau orang hutan itu karena perilakunya mirip manusia, itu membuat orang iba. Betul. Nah itu dia dianggap sebagai umbrella atau flagship species. Mereka tidak hidup berkelompok ya, tidak hidup berkelompok. Tidak, misalkan satu keluarga jantan dan betina memelihara anaknya, tidak seperti itu, karena rata-rata mereka bertemu untuk kawin. Nah, terus kemudian yang bersama itu hanya induk sama anaknya nantinya. Tapi tidak nurturing satu keluarga kayak owa gitu ya. Ada kemungkinan overlapping area itu dengan pejantan lain atau dengan betina lain yang memungkinkan mereka untuk berkelahi. Itu ada. Jadi memang teritorial ya. Jadi mereka menjaga area mereka itu ya, daerahnya itu, dan tidak senang ketika ada individu lain masuk di areanya ya, yang nggak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kawin itu tadi. Gitu. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari sisi positifnya, berarti satu orang hutan bisa menjaga 2 hektar luas hutan yang ada lebih. Teman-teman jadi kita nggak perlu repot-repot tuh, serahkan aja sama orang hutan. Kita nggak perlu repot-repot karena mereka sudah bisa menumbuhkan kembali, reboisasi. Teman-teman Ken ini kan punya ranger di setiap titik. Berarti dalam satu area orang hutan pasti ada ranger dari teman-teman Ken yang ada di sini. Akomodasi, transportasi dan lain-lain itu gimana tuh Mas Bayu? Itu nggak, menurut saya nggak masuk akal sampai ke dalam sana ya, bener ya. Sedangkan banyak orang lain yang pengen kerja di kota, ngapain harus kerja di dalam hutan, ngurusin orang hutan, luas 2 hektar. Pasti kalau di dalam hutan nggak ada transportasi dong Mas Bayu, jalan kaki semua. Luar biasa. Logistik itu kan sudah mahal, dikirim lagi ke tempat yang jauh, kita ngeluarkan bensin, kerusakan kendaraan itu tinggi. Nah kendaraan yang kita pakai itu kan 4x4 ya, kendaraan 4x4, terus perahu. Nah tahu sendiri ya, perahu ini kan perlu penggantian spare part. Nah kalau itu perhitungannya tidak cermat atau tafsirannya tidak cermat, misalkan
satu unit ini akan rusak dalam kurun waktu 1 minggu. Ya. Kita nggak kontak ke kota. Tolong bawakan dong busi, tolong bawa dong koil dan lain-lain gitu ya. Nggak cermat kayak gitu itu. Bisa jadi mereka terjebak di hutan. Mau pakai apa? Ya kadang-kadang dayung juga. Kadang-kadang yang kita pikirkan, teman-teman yang di dalam hutan, yang menjaga hutan kita khususnya di Kalimantan, mereka punya keluarga seperti kalian yang ada di rumah ya. Bagaimana kalau mereka terjebak di sana, mereka ada apa-apa di sana untuk menjaga kelestarian hutan kita? Iya. Apa yang terjadi dengan mereka? Iya. Makanya untuk menjaga itu supaya tidak terjadi, komunikasinya itu harus sistematis. Tapi kan di hutan gini gimana juga ada koneksi nih Mas Bayu. Titip bahwa teman-teman Ken ini adalah pahlawan yang sesungguhnya ya. Konservasi action berarti melakukan aksi di lapangan langsung. Seperti apa Ken dapat bantuan logistik? Apakah dari pemerintah atau uang pribadi? Kita nggak tahu nih. Ngapain di ngurusin hutan yang banyak seperti ini? Ribet. Ya. Kami untuk saat ini semua pendanaan itu dari stakeholder kami, dari sahabat kami, dari orang-orang lain yang kita anggap keluarga yang karena peduli dengan Ken. Nah, itu yang peduli akan kelangsungan hidup manusia. Sebenarnya kelangsungan hidup manusia, Mas Bayu ya. Bukan binatang. Tapi kalau mereka nggak ada, kita akan kerepotan sendiri. Ya, itu paralel. Idenya paralel. Dan dana itu kan terbatas Mas ya. Maka sebaik mungkin uang yang diberikan kepada kami, dipercayakan pada kami itu dipakai untuk kemaslahatan lingkungan hidup satwa liar gitu ya. Semaksimal mungkin. Maka kita membiasakan untuk hidup tidak ekstravaganza. Jadi ya hidup sederhana, apa adanya. Misalkan kita beli barang-barang itu, yang penting barang itu awet. Soal merek gitu, itu kalau sudah kita dijangkiti sama peristiwa gengsi itu kan itu mahal jadinya. Nah, contohnya kami ya, saya sama The Founding Father itu berusaha untuk hidup apa adanya. Kita beli barang itu yang tidak bermerek. Ya, misalkan arloji gitu ya, arloji apalah yang 100 ribuan gitu. Nah, terus kita makan ya segitu gitu. Coba lihat di sini gitu kan. Makannya itu tidak bermewah-mewah, tidak setiap hari ada daging gitu kan. Terus kita menggunakan fasilitas organisasi itu dengan bertanggung jawab. Karena mobil itu pengeluarannya luar biasa. Ya. Terus kalau ada yang rusak itu dibetulkan gitu. Nah, itu pesan-pesan moral yang kita sampaikan ke anak buah kita, karena mereka harus tahu bahwa ini uang dari donor untuk lingkungan hidup. Oke. Buat teman-teman ya, jadinya yang pengen berkontribusi untuk menjaga satwa dan alam kita khususnya di Kabupaten Berau, mungkin bisa nanti donasi untuk ke teman-teman Ken. Saya percaya Mas Bayu, berarti apa yang kalian lakukan kebaikan itu bukan kebaikan kepada manusia, tapi kebaikan kepada alam. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya Mas. Saya pikir semua orang berhutang ya dengan alam gitu, karena dia udah dilahirkan makan dari bumi ya kan, semuanya ditumbuhkan dari bumi yang kita makan itu kan. Jadi, baru kita juga yang ngerusak nih. Ini yang ribet nih. Nggak apa-apa kita makan dari bumi, kita juga yang ngerusak, tapi harus ada reboisasinya nih. Jadi ada timbal balik ya. Macam kita ini kan dilahirkan dari mama kita, dibesarkan. Peristiwa merusak itu seolah-olah kita sama mama itu nyakitin beliau karena kita lagi puber, nggak sepakat dengan ide-idenya mama itu kan menyakiti banget banget, sampai nangis, sampai macam-macam gitu. Tapi tentu sebagai orang yang waras, yang sadar bahwa kita ini manusia punya etika gitu, moral ya kita berbuat sesuatu lah sama mama kita. Nggak mungkin kita biarkan gitu. Nah, alam ini juga demikian. Saya merasa ada hutang ya. Kami yang semua di sini ada hutang, kita merawat saja gitu. Kawan-kawan ini memiliki rutinitas ya, kehidupan dengan segala macam masalahnya gitu ya.
mungkin melalui pesan ini menjadi tergerak hatinya untuk berkontribusi terhadap pengelolaan konservasi lingkungan hidup gitu. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Jika diberkahi dengan kemampuan finansial, maka bisa membantu kami dengan dana. Apabila memiliki fisik yang kuat, memiliki jiwa adventure, maka bisa membantu dengan menjadi sukarelawan atau volunteer. Atau volunteer, ya, bisa datang ke sini. Tetapi apabila itu tidak bisa dilakukan 2 hal itu, ya bisa yang paling at least gitu ya, paling yang bisa, sederhananya ya yang bisa kita lakukan dengan men-sharing ulang pesan-pesan kayak gini, video ini, di posting di sono sini kan. Membagikan ulang ya Mas Boy ya. Generasi Z ini ya. sosial medianya nggak satu Ya, banyak gitu kan. Sosial media nggak satu, bisa ya. di-share kemana-mana. Oke. 3 hal itu tadi. 3 hal itu tadi. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah bergabung sama kita. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share di sini. See you.